Oke, ada yang nanya ya sepertinya? Oh ya, nanti ya. Atau saya jelaskan lagi ya, untuk slippery tadi itu biasa teman itu istilah teman-teman di lapangan ya, slippery. Kalau bisa engineering biasa juga menyebutnya scrubbing atau apa ya, namanya scrub. Jadi pembersihan. Jadi ketika hujan itu ditambang otomatis kegiatan operasional akan berhenti ya. Ketika kegiatan operasional berhenti, nah itu hujan turun hujan. Nah, ketika sudah selesai hujan, itu biasanya jalan-jalan tambang itu tidak bisa langsung dilewati ya, kecuali untuk yang saya tahu itu ada tambang emas yang jadi jalannya itu masih base-nya itu bagus ya, keras, batuan gitu, itu bisa langsung dilewati. Tapi biasanya kalau di tambang batu bara itu material yang dipakai jalan itu kan kalau terkena hujan dia itu akan meresap air ya. Nah, meresap air. Nah, resapan airnya itu akan menimbulkan sedikit tipis-tipis seperti lumpur seperti itu. Jadi biasa lumpur-lumpur tipis itu yang akan di-scrubbing dengan unit grader ya. Kalau teman-teman ikut pelajaran PTMK harusnya pernah tahu grader ya. Grader itu fungsinya untuk scrubbing jalan yang licin tadi, yang ada lumpur tipis-tipis seperti itu, atau menggunakan dozer dengan unit ukuran yang kecil ya, biasanya dozer 85 atau dozer teman-teman bisa nyebutnya di lapangan tuh dozer sabu-sabu. Jadi dozer ukuran Komatsu 85 atau D6 kalau CAT ya. Kalau Caterpillar itu sekitar D6, kalau Komatsu itu D85SS. Jadi teman-teman bisa biasa nyebutnya dengan istilah sabu-sabu ya. 8. Itu fungsinya itu slippery, jadi secara gambaran kasarnya dia di scrub ya, pembersihan jalan setelah hujan. Oke, semoga bisa menjawab. Kemudian saya lanjut lagi tadi sampai di prayers ya. Kemudian di bawah itu ada standby hours karena fasting. Jadi karena fasting itu puasa ya. Itu jadi setiap bulan puasa itu biasa perusahaan menetapkan kebijakan memberi waktu untuk ini ya, untuk buka puasa, untuk sahur. Jadi ada yang setengah jam, ada yang 45 menit setiap kali buka puasa, atau berbeda-beda ya setiap perusahaan itu kadang. Jadi setiap kali buka puasa itu akan diberikan waktu untuk buka puasa dulu, kemudian untuk sahur juga diberikan. Jadi otomatis ketika waktunya digunakan untuk buka puasa atau digunakan untuk sahur itu, otomatis kegiatan operasional penambangan akan berhenti ya. Makanya itu juga digunakan salah satu parameter sebagai pengurang jam kerja. Itu fasting untuk puasa. Kemudian di bawahnya ada fuel and loop. Jadi pengisian fuel setiap kali pengisian fuel itu kita plankan juga ya berapa menit ya setiap shift-nya setiap hari. Kemudian ada safety meeting, jadi pertemuan pagi atau pertemuan P5M untuk membahas tentang masalah-masalah safety itu diakomodir ya. Entah ada yang setiap minggu 20 menit atau setiap minggu 30 menit atau bahkan setiap harinya dikasih waktu mungkin 10 menit, itu kita plankan juga. Kemudian ada di bawahnya ada blasting ya. Ini tidak semua pit ada kegiatan blasting. Tapi di sini ada contohnya ya. Ketika ada blasting itu kegiatan operasional yang dekat dengan area blasting itu otomatis harus berhenti. Kenapa seperti itu? Karena sesuai kebijakan di Kepmen SDM 1827, jarak, jika saya salah mohon dikoreksi ya, saya agak lupa. Jadi jarak aman unit terdekat dengan titik blasting itu sekitar 200 sampai 300 meter ya dari titik blasting. Itu jarak aman. Jadi unit-unit yang ada di dekat area blasting misalnya cuma jaraknya 50 meter itu harus dievakuasi.
dia harus dipindahkan ke area yang lebih aman. Otomatis ketika dievakuasi itu akan ada lost time ya, lost time, jadi dia tidak beroperasi. Ketika dia tidak beroperasi, maka dia sebagai mengurangi jam kerja seperti itu. Dan di bawahnya lagi ada namanya shift change atau perubahan shift. Jadi ini juga mungkin tiap tambang, setiap perusahaan beda-beda ya. Ada yang 1 harinya 2 shift, itu shift change-nya ada yang cuman 15 menit, bahkan ada yang 1 jam. Jadi misalkan dia kerja jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu bisa cuma dikasih akomodir 15 menit atau 10 menit, itu setiap kali shift. Nah, itu setiap perusahaan beda-beda ya. Ada juga yang jam kerja operasionalnya jam 7 sampai ke jam 6. Otomatis jam 6 sampai ke jam 7 dia tidak beroperasi kan. Nah, seperti itu akan jadi pengurang sebagai shift change di situ. Kemudian di bawahnya ada lagi other lost time, other inefficiency. Jadi kita plankan ketika ada yang di luar dugaan, di luar plan-plan kita di atas, itu kita plankan misalnya ada 10% dari total standby hours atau 15% dari total standby hours, itu bisa kita plankan juga, hingga nanti didapatkan efektif working hour di dalam 1 bulan tersebut atau di dalam 1 hari di bulan berjalan. Kemudian setelah dapatkan effective working hours, kita menentukan yang namanya forecasting dan production schedule. Fungsinya forecasting dan production schedule ini untuk menentukan volume dari kemampuan unit yang kita miliki ya. Atau kita plankan volume itu berapa. Dan ini contohnya di atasnya ada productivity tiap unit ya. Kemudian di bawahnya ada produksi dihasilkan dari productivity dikalikan jam kerja, secara mudahnya seperti itu. Tapi di sini sudah mulai yang namanya strategik ya. Kalau saya bilang begitu karena bisa jadi nih, jika teman-teman lihat di bawah ini cuma ada 1 excavator yang di-runningkan sampai bulan Juni. Dan Juli ini bertambah jadi 2, Agustus jadi 4, September jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini sudah mulai masuk ke strategik ya. Kenapa seperti itu? Bisa jadi ini adalah unit baru yang didatangkan khusus untuk pit tersebut, atau ini adalah pindahan dari pit yang lain yang sudah selesai mungkin untuk mengakomodir volume yang ditargetkan di pit baru. Itu seperti itu. Kemudian ini juga forecasting dan production schedule sampai di akhir tambang, dia akan setiap unitnya akan berkurang ya, karena tambang itu ketika semakin dalam semakin sempit ya, otomatis area kerjanya dia akan semakin kecil. Kemudian dalam kegiatan atau pelaksanaan strategi scheduling itu ada beberapa tools yang bisa dipakai ya. Ini adalah beberapa contoh yang bisa kami pakai. Ini ada GeoVia Minex. Jadi Minex itu ada beberapa produk modul, ada yang desain, optimization, geological modeling, dan juga scheduling juga ya. Jadi bisa pakai Minex. Kemudian ada Mensheet. Mensheet ini biasanya dipakai untuk di biji. Kemudian ada Microman Scheduler juga, bisa dipakai kebanyakan di biji yang saya tahu. Kemudian RPM Expac ini bisa dipakai di batubara, untuk biji juga bisa. Kemudian ada RPM Open Cut Coal Solution, ini untuk batubara khusus. Kemudian untuk yang Space Scheduler ini yang cukup populer sekarang karena terjangkau bagi perusahaan dan lebih simpel dari rekan-rekan di atasnya. Sebenarnya secara penggunaan itu sama ya, kurang lebih ya. Mungkin setiap software itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi paling tidak kita sebagai engineer itu paham konsepnya itu seperti apa. Jadi ketika kita dikasih tools-nya yang apa aja, kita bisa mungkin mempelajari sebentar aja, tapi konsep penggunaan atau pemakaiannya itu, pengaplikasiannya itu seperti apa, kita sudah harus tahu.
Seperti itu. Kemudian dalam strategi scheduling kita masuk ada beberapa parameter yang menentukan strategi scheduling. Di antaranya adalah weather, dry season, rainy season. Ini adalah ketika kalau di Indonesia kan ada musim hujan, musim kemarau ya. Jadi misalkan ketika musim kemarau itu strategi schedulingnya adalah pembuatan area bottom, area sump di area bottom. Pembuatan sump di area bottom. Jadi penambangan itu difokuskan untuk pembuatan lowest point di area bottom pit. Dan ketika sudah musim penghujan, nanti fleet-nya bisa dialokasikan di area lain. Ketika area bottom pit sudah terbentuk sump-nya, bisa dialihkan ke area low wall, high wall, seperti itu. Saya lanjut dulu. Ada constraint lagi, kemudian ada fokus, kemudian ada call product, ada call price, ada pit, area priority, ada general project, nanti ada di slide selanjutnya. Yang pertama karena weather. Ini ada grafik rencana curah hujan di tahun berjalan. Kalau saya biasa membagi fokusnya di empat area ini, empat rentang waktu ini ya. Jadi ketika teman-teman perhatikan di bawahnya adalah dalam rentang waktu bulan, ini bulan 1, bulan 2, bulan 3, sampai bulan 12. Untuk yang sebelah kiri ini adalah rainfall ya, atau curah hujan. Biasanya di bulan Januari sampai Maret itu curah hujannya cukup tinggi, dan jam hujannya juga cukup tinggi. Makanya bisa saya melakukan strategi scheduling untuk high SR ya, diprioritaskan untuk area-area high wall dan low wall. Kemudian untuk di bulan-bulan selanjutnya, bulan 4, bulan 5, biasanya sudah mulai menurun ya rainfall-nya. Jadi kita bisa mulai mengarahkan arah penambangannya ke arah bottom ya. Sudah kita bisa mulai. Kemudian di bulan 6 sampai 8 itu biasanya kering-keringnya ini ya, cuacanya udah kering banget ya. Biasanya udah panas. Itulah biasanya dipakai untuk pembuatan sump ya, biasanya, atau flip-flop sump, atau teman-teman adik-adik mahasiswa juga belum tahu. Jadi area lowest point atau area bottom pit itu biasanya dibuat sebuah sump ya, atau tempat penampungan untuk menampung air untuk kemudian dipompakan ke settling pond. Jadi sump itu tidak selamanya akan jadi sump karena dia harus ditambang lagi di bawahnya kan. Jadi dia harus dipindahkan ke area yang lebih dalam lagi. Jadi di loading atau di tambang area sump itu jadi pembuatan lowest point lagi di tempat lain. Nah, ini bisa jadi tidak semua pit harus seperti itu. Kenapa? Karena setiap pit itu unik ya. Setiap pit itu belum tentu setiap tahun itu harus pindah sump. Bisa jadi hampir belum ada setahun juga harus sudah pindah sump karena kondisinya ya. Jadi setiap pit itu unik, memiliki karakteristiknya masing-masing. Itulah fungsinya strategi scaling, untuk setiap pit itu akan berbeda-beda. Itu untuk bulan 6, 7, 8 itu biasanya seperti itu. Kemudian untuk bulan 8 sampai bulan 9 sampai bulan 12 biasanya mulai curah hujan mulai tinggi lagi. Itu biasa area harapannya di bulan 8 itu sump itu sudah terbentuk. Jadi area bottom itu sudah bisa di-clear-kan untuk nantinya dipakai sebagai sump atau penampungan air untuk kemudian dipompakan. Kemudian di bulan 9 sampai 12 bisa di-split lagi fleet-nya ke area-area high wall, area low wall untuk ISR untuk mencapai target produksi yang diinginkan. Seperti itu. Kemudian ini adalah contoh salah satu parameter yang saya sebutkan tadi, ada constraint dan fokus. Ini salah satu case yang ada di satu pit. Jadi case yang ada adalah area tengah ini, jika teman-teman perhatikan,
Ini adalah pit yang memanjang dari utara sampai selatan ya. Dari utara sampai selatan ini area tengah ini eh, memiliki prioritas untuk ditambang terlebih dahulu karena ada suatu case tertentu ya atau fokus tertentu. Jadi kita simulasikan nih, simulasikan penambangan strategi scheduling dengan menghabiskan area tengah terlebih dahulu. Jika teman perhatikan ini adalah phase penambangan yang misalkan bulan lalu atau tahun sebelumnya, ini tahun berjalan, ini difokuskan area tengah untuk menghabiskan material yang ada di tengah sesuai dengan constraint atau fokus yang ingin dicapai. Kemudian untuk yang terakhir ini sudah sesuai dengan constraint atau fokus yang ingin dicapai ya. Di area tengah ini sudah di loading sampai ke batas limit pit. Ya, tinggal tersisa area utara dan area selatan. Seperti itu. Jadi ini salah satu parameter strategi scaling, ada constraint dan fokus. Fokus apa yang ingin dicapai atau constraint apa yang harus dicapai, seperti itu constraint. Kemudian ada lagi karena co-product dan co-press. Jadi dalam kegiatan penambangan itu market dari batu bara itu berbeda-beda, tidak hanya satu produk. Jadi bisa saja ada permintaan untuk kalori tertentu. Begitu juga dengan pit atau suatu pit ya, pit tambang batu bara, bisa jadi suatu pit itu bisa menghasilkan beberapa jenis produk ya. Tidak hanya satu jenis produk, misalkan cuma kalori 4.000 atau 5.000 seperti itu. Bisa jadi dia menghasilkan bisa kalori 4.200 atau 42, 4.400 atau 52, 5.200 seperti itu. Ini biasa terjadi di tambang dengan kondisi struktur geologi atau batubara yang multisim. Jadi batubara yang cukup banyak, sim batubara yang cukup banyak, dia akan biasanya menghasilkan beberapa jenis produk yang bisa dihasilkan sesuai kebutuhan pasar atau yang bisa kita kita hasilkan dengan cara di blending dari hasil penambangan di suatu pit. Kemudian ada call price seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Market pasar batu bara ketika harga batu bara naik tentunya akan membuat kegiatan operasional penambangan di lapangan itu akan cukup berubah. Kita dituntut untuk dapat menghasilkan opsi-opsi penambangan yang optimal, yang maksimal sesuai dengan harga batu bara yang terupdate, yang produk dari pit tersebut bisa dijual. Itu sangat menentukan juga strategi penambangannya. Apakah di area strip tertentu, di area lowball misalkan, itu yang akan dijadikan fokus sesuai dengan produk yang akan dijual, ataukah area highball yang memiliki misalkan kalorinya lebih sesuai dengan permintaan pasar agarnya, itu strategi-strategi scheduling yang akan menentukan seperti itu. Kemudian parameter selanjutnya ada pit atau area priority. Di area priority ini ada beberapa fokus ya di schedulingnya. Priority ini biasanya terkait beda-beda setiap pit, ada yang prioritasnya dikarenakan misalkan ini ya, saya next dulu penambangan ini, jika teman-teman perhatikan di di gambar sebelumnya ini cuma ada satu unit alat di sisi utara itu. Kemudian di gambar selanjutnya ini ada sekitar 14 atau 16 unit alat. Nah, ini ada beberapa fokus yang atau prioritas penambangan yang kita strategikan. Kenapa seperti itu? Misalkan di area selatan ini, ya teman-teman perhatikan, itu difokuskan untuk dihabiskan terlebih dahulu atau ditambang dengan feed yang lebih banyak. Itu bisa jadi diprioritaskan untuk nantinya dijadikan sebagai area untuk in-pit dam atau pembuangan overburden dari sisi utara.
Ini hanya sebagai contoh ya. Ini adalah strategi seperti itu sebagai contoh. Ada juga yang penambangannya apakah semua unit itu fit menambang dari sisi utara atau eh, menambang dari sisi selatan bahkan atau dari tengah seperti tadi. Ini ada namanya pit atau area priority seperti itu. Kemudian ada parameter selanjutnya adalah general projects. Jadi ini adalah contoh ya, contoh yang pernah kita lakukan. Jika teman-teman perhatikan di sebelah kiri ini ada void. Void itu adalah bekas penambangan, itu tergenang air biasanya, dinamakan void. Itu dan di sisi timur itu masih ada pitnya, pit yang masih potensial untuk ditambang. Di situ ada batu baranya. Tapi di area tengah sini ini mungkin nggak kelihatan ya. Di sini ada aliran air, bisa disebut ada sungai kecil ya. Nah, ada sungai kecil. Nah, karena ada sungai kecil ini, makanya area tengah ini cukup tertahan waktu itu. Jadi strategi kita dituntut untuk membuat strategi penambangan seperti apa agar area yang dilewati sungai kecil ini bisa kita tambang, tapi aliran air ini tidak menggenangi ke area pit ya. Nah, ini adalah contoh untuk parameter strategik tentang general project. Jika teman-teman perhatikan di sebelah kiri ini ada void, kemudian akan dipompa ya, strateginya seperti itu. Pompa dia akan dipompakan ke settling pond. Kemudian kalau saya next ini ada strategi selanjutnya adalah menambang di area sisi timur dari sungai kecil ini. Jadi sungai kecilnya tetap dipertahankan, tidak di loading atau digali terlebih dahulu. Nanti akan dibuat divert ya, divert sungai ya di area sisi selatan sini. Jadi ketika pemindahan sungai atau divert itu dilakukan, kita tetap harus menambang untuk mendapatkan overburden, untuk mendapatkan batu bara yang bisa dijual kan seperti itu. Ini adalah salah satu strateginya seperti itu. Jadi area tengah ini dipertahankan, area sungai kecilnya, dengan tetap menambang di area saya sebut timur ya. Kemudian akan menghasilkan loss point kan, loss point ini akan dipompakan ke void, kemudian di void ini akan dipompakan kembali ke settling pond. Disposal pun seperti itu, akan didampingkan ke arah OPD atau out pit dam dulu ya, area di luar pit, sebelum nantinya akan dilakukan in pit dam di area void. Kemudian selanjutnya ketika river diversion atau divert dari sungai itu sudah dibuat, di sini general project sudah jadi, maka area yang sebelumnya sungai kecil aslinya itu bisa dilakukan penambangan ya. Kemudian untuk void yang sisi timur tadi, sisi barat tadi bisa dilakukan in pit dam. Seperti itu. Jadi ketika sungainya sudah dibelokkan, jadi area sungai yang lama bisa kita tambang dan area timurnya bisa kita lanjutkan menambang. Begitu pula untuk disposalnya ya. Untuk disposalnya bisa kita lakukan in pit dam ke void yang sebelumnya dipompa. Ini selanjutnya ya, sampai end of mine ini bisa finish sampai akhir ya, dengan input yang cukup banyak ini dan sungai yang bisa dibelokkan. Ini salah satu strategi scheduling yang bisa dilakukan pada suatu pit. Mungkin setiap pit itu tidak akan sama seperti ini ya, tapi secara garis besar strategi-strategi seperti inilah yang biasa dilakukan untuk mendapatkan, gimana caranya untuk mendapatkan batu bara sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Kemudian outcome atau hasil yang diharapkan dari strategi scheduling itu apa ya? Pertama adalah applicable strategy to operation ya. Jadi ketika kita merencanakan suatu strategi penambangan,
itu harus bisa diaplikasikan di lapangan, tidak hanya disimulasikan saja. Jadi ketika seperti yang saya jelaskan tadi di sini, ketika sungai kecilnya masih dipertahankan, kita bisa menambang di area sisi timur itu harus bisa diaplikasikan di lapangan, apakah bisa atau tidak. Nah, jadi kita tidak cuma ini ya, mensimulasikan menambang, tapi apa yang kita schedulingkan harus bisa diterapkan di lapangan seperti itu. Kemudian ada target overburden, call dan SR sesuai yang kita tentukan sebelumnya. SR atau stripping ratio pun ini harapannya smooth ya, atau mulus seperti grafik yang di bawah ini. Jadi dia tidak acak-acakan ketika naik turun seperti itu ya. Jadi ketika kita mensimulasikan penambangan itu mendapatkan stripping ratio yang bagus. Ini salah satu contohnya seperti ini. Jika teman-teman lihat di stripping ratio yang di bulan Januari sampai bulan mungkin Maret atau April ya, ini cukup tinggi kan. Nah, ketika sudah April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Agustus ini mulai menurun kan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ketika rain itu area-area penambangan itu biasa di area-area high wall, area low wall, di area bottom pit itu biasanya berkurang feed-nya atau unit excavator yang ada di area bottom pit. Di bulan-bulan April, Mei sampai Agustus ini bisa sudah musim kering ya, hujan sudah berkurang, harapannya area bottom pit itu bisa dikerjakan kembali, bisa ditempatkan unit fleet atau excavator kembali di sana, karena area di bottom itu biasanya stripping ratio-nya kecil ya, SR yang kecil, itulah yang akan menurunkan stripping ratio perbandingan OB dan call yang lebih kecil. Kemudian di bulan September sampai Desember mulai naik lagi stripping ratio karena mungkin area bottom berdasarkan simulasi sudah sumnya terbentuk, dan karena sudah mau masuki bulan penghujan atau rain, jadi area bottom itu tidak bisa dikerjakan lagi, bisa dipindahkan fleet-nya, unitnya ke area-area yang lebih di atas, biasanya lebih di atas tuh area high wall, area side wall, itu bisa high SR, cukup high SR ya. Kemudian untuk distance juga area dampingan seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya tadi, ada dampingan juga atau disposal itu akan menentukan juga ya strategi ya, karena setiap overburden yang diambil dari pit dia akan harus didamping ke disposal, apakah di out pit dam ataukah di in pit dam. Jadi setiap jarak pengangkutan overburden dari pit menuju ke disposal itu juga akan dihitung. Seperti itu dan seterusnya. Selain itu, hasil dari strategi scheduling itu akan menghasilkan overburden, call, dan SR distance seperti yang saya jelaskan tadi, sesuai dengan yang sudah kita simulasikan. Hasil dari simulasi scheduling tersebut itu akan menghasilkan, kalau kita masukkan parameter harga, parameter cost penambangan, parameter harga jual produk batubara, itu akan kita bisa membuat financial model ya dari apa yang kita schedulingkan tadi, bahkan sampai ke cash flow yang bisa per bulannya. Selain itu, ketika kita merencanakan strategi penambangan, misalnya suatu project pit, itu bisa jadi biasanya dilakukan oleh tim development dari suatu perusahaan ya, apakah mereview suatu IUP atau suatu KP atau suatu pit yang ditawarkan itu, apakah akan dilakukan joint operation terhadap perusahaan tersebut, atau akan dilakukan penambangan sendiri, ataukah akan dilakukan pembelian area IUP. Seperti itu bisa dilakukan ya berdasarkan dari strategi scheduling yang sudah kita lakukan. Itu cukup, ini sebenarnya cukup advance kalau yang bagian main economic ini. Ya, itu tadi materi strategi scheduling on open cut coal mine dari saya. Mungkin cukup
saya cukupkan, saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Alif. Oke, terima kasih kepada Mas Basit karena telah memberikan pemaparan yang jelas pada kami. Selanjutnya mungkin memasuki sesi tanya jawab. Sebelum memulai sesi tanya jawab, saya akan memberikan peraturan untuk jika ingin bertanya. Yang pertama itu perkenalkan nama atau raise hand jika ingin bertanya dan atau bisa mengetik di kolom chat. Oke, silakan jika ingin ada yang bertanya. Mas Yoel, silakan. Boleh nih, siapa nih? Ya, selamat malam Kak Basit. Mohon maaf belum bisa menyalakan kamera ya sekarang Kak Basit. Perkenalkan, nama saya Yoel Dolokarte Siwarisa, Kak. Saya angkatan 2018. Mungkin boleh ditunjukkan dulu yang tadi flowchart yang untuk estimasi cadangannya itu, Kak. Ini ya. Iya Kak, ini saya mau ngajak diskusi Kak Basit aja sih Kak. Jadi ini kan flowchart ini juga sebenarnya saya pelajari juga di SMI 5015 itu Kak. Nah, kalau dari segi konsep kan setelah practical design kita punya final design pit itu memang masuk ke scheduling. Dari hasil scheduling kan dapat target produksi ya Kak. Target produksi kemudian kita masuk ke equipment selection Kak. Nah, itu mungkin kalau bagi saya case-case yang kayak kita mau ngerancang suatu penambangan dari awal. Tapi kalau misalnya kita bawa case ini ke tambang yang sudah berjalan Kak, terus mungkin tambangnya ini mungkin cadangannya juga hampir habis. Itu kalau misalnya kita scheduling langsung menggunakan spray yang outputnya kan diambil dari informasi equipment Kak. Input maksudnya yang informasi yang dimasukkannya itu Kak. Nah itu kan sebenarnya bertentangan dengan konsep awal yang ada di sini Kak. Itu kira-kira bisa apa enggak? Secara garis besar ketika mungkin saya sedikit ya. Jadi ketika sudah menentukan target produksi OBECO itu tidak melakukan selection alat lagi ya. Jadi alat itu ditentukan terlebih dahulu apakah akan menggunakan alat apa yang akan digunakan penambangan sebelum kemudian setelahnya baru melakukan target produksi berdasarkan alat yang tadinya sudah dipilih seperti itu ya. Kemudian ketika dilakukan scheduling untuk pit yang sudah berjalan atau pit yang sudah ditambang atau sudah mau habis itu sebenarnya secara konsep hampir sama ya. Kita melakukan scheduling terhadap pit yang sudah berjalan itu dengan pit yang direncanakan akan ditambang atau belum ditambang sama sekali. Ketika melakukan scheduling pada pit yang sudah berjalan atau sudah mau habis bahkan, itu ya mungkin rentang waktu yang digunakan untuk schedulingnya berbeda. Ketika kita melakukan scheduling pit yang baru direncanakan akan ditambang, mungkin rentang waktunya lebih panjang ya. Mungkin teman-teman bisa lebih mengenal dengan nama LOM ya, atau life of mine. Jadi dari awal penambangan sampai akhir penambangan. Ketika melakukan scheduling pada pit yang sudah berjalan, biasanya cuman dilakukan dalam rentang waktu yang lebih pendek ya. Seperti dalam rentang waktu yang lebih pendek itu biasanya kalau di perusahaan kami ada dalam rentang waktu weekly, jadi melakukan scheduling itu day by day dalam satu minggu, atau only dalam rentang waktu weekly ada 4 week ya biasanya, atau 5 week dalam 1 bulan itu, atau 3-month rolling plan bisa dalam 3 bulan ya. Dalam 3 bulan diberikan juga dalam per bulan rentang waktunya. Atau ada juga yang saya pernah tahu itu ada 6 bulan ya, per 6 bulan saya pernah tahu ada perusahaan yang melakukan perencanaan per 6 bulan itu. Atau kalau biasa di owner itu melakukan
pembuatan RKP itu dalam rentang waktu 1 tahun ya. Jadi ketika ya itu salah satu perbedaannya ketika kita merencanakan penambangan pit yang sudah berjalan dengan pit yang akan ditambang atau belum berjalan. Jadi rentang waktunya cukup sudah konsepnya bersama. Konsepnya bersama yang membedakan di antaranya tadi pemilihan alat ketika kita mau melakukan strategic scheduling pada pit yang belum ditambang kita lakukan di awal. Seperti itu. Kemudian rentang waktunya cukup lama. Tergantung pitnya ya. Tergantung pitnya mungkin jika pitnya kecil akan dihabiskan apakah sesuai pemilihan alatnya akan dihabiskan dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun atau bahkan sampai 10 tahun atau 20 tahun. Seperti itu. Kemudian untuk pit yang sudah berjalan, pemilihan alatnya mungkin tidak ada penggantian ya, karena alatnya sudah ada. Alatnya sudah ada, tinggal menentukan target produksinya sesuai ketersediaan unit tadi, ketersediaan unit dan jam kerja efektif yang tersedia. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Sama-sama. Mungkin selanjutnya ada Mas Febriadi. Silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih. Ini suara saya kedengaran nggak ya? Kedengeran Mas. Iya, benar. Siap. Selamat malam Kak Basit. Perkenalkan saya Febri Kak dari angkatan 2018 dan kebetulan saya baru lulusan Kak dari ITNJ tahun 2002 kemarin dan juga udah kerja di salah satu perusahaan batubara di daerah Kaltim. Di sini saya mau Di mana di Kaltim? nanya sekalian sharing-sharing. Boleh. Saya di Kota Bangun Kak. Ya. Nah, ya ada 2 pertanyaan sih Kak yang mau saya tanyakan. Pertama itu terkait untuk scheduling Kak. Kalau untuk kita running scheduling Ya. dari software Manscaped, setahu saya kan ada beberapa software nih yang cocok dikombinasikan dengan Manscaped kayak Spark, Spread, atau Maniac atau yang lainnya Kak ya. Nah, dengan output data dari Manscaped ini, software yang lebih cocok dengan hasil data yang lebih valid, kemudian yang lebih efisien itu kira-kira menggunakan software scheduling apa ya Kak? Yang mungkin untuk trial error-nya itu lebih minim didapatkan gitu. Kemudian yang kedua itu untuk manajemen dewatering terkaitannya dengan manajemen scheduling dan juga manajemen desain pit. Nah, untuk permasalahan airnya kan umum banget ya Kak di tambang. Betul. Kadang nggak tentu juga, tiba-tiba hujan dan segala macam. Gimana sih cara kita manajemen scheduling dari desain pit kita itu sendiri dan juga membuat desain pit yang mana nanti kita dapat meminimkan permasalahan terkait dewatering. Misalnya kita mau running nih di scheduling ini, tiba-tiba area yang bakal kita tambang itu terendam sehingga batu baranya itu nggak bisa kita expose kan. Nah, gimana sih cara kita tuh biar bisa meminim sedemikian mungkin agar hal-hal tersebut tuh tidak terjadi gitu Kak. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Untuk yang pertama tadi, jika reserving dengan Manscaped ya, software yang cocok itu biasanya apa? Sudah, seperti yang saya bilang tadi di awal, setiap software itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, Xpack itu mungkin scriptingnya cukup rumit, cukup advance, tapi ya itu kalau di pasaran sekarang yang cukup populer kan spray ya. Spray itu sebenarnya lebih simple, tapi spray itu juga setelah saya pelajari juga itu hasil dari
dari Xpack ya, saya perhatikan itu. Jadi scriptingnya dia hilangkan, dia cuma tinggal kita select aja. Kalau saya boleh pilih atau ini ya, apa ya? Sebenarnya ada masih banyak lagi sebenarnya dari software-software yang saya sebutin tadi. Mungkin di sini ada ya. Mana tadi ya? Kalau saya boleh milih sih lebih Xpack ya. Atau kalau punya RPM OpenCAD Call Solution itu lebih advance lagi ya. Itu hampir sama seperti Space Scheduler, dia bisa dynamic Olex modeling, tapi lebih advance lagi. Mungkin itu kalau tools-nya ya. Kemudian tadi terkait the watering management. Nah, ini cukup tricky juga karena kita sudah merencanakan, misalnya kalau teman-teman di owner itu merencanakan penambangan selama setahun untuk pembuatan RKAP ya. Itu seperti yang saya lakukan juga biasanya, seperti yang saya jelaskan tadi, biasanya di sebelum bulan-bulan hujan itu direncanakan sudah pembuatan SAM, tapi ketika di lapangan aktualnya lebih ini ya, hujannya lebih ekstrim daripada yang kita rencanakan. Harus selalu ada opsi B. Itulah kenapa kita merencanakan strategi-strategi scheduling. Itulah kenapa kita harus siap dengan opsi B. Opsi B ini yaitu hal buruk jika A yang kita rencanakan ini gagal, solusinya seperti apa, kita sudah punya plan-nya lagi. Atau jika kita tidak punya plan B ya, misalnya, ya kita aktual di lapangan seperti apa. Kita sesuaikan dengan kondisi di aktual di lapangan, karena tools yang kita pakai untuk scheduling ini hanya simulasi ya, kita simulasikan berdasarkan rencana yang telah kita buat, rencana curah hujan, jam hujan, di bulan berapa dia hujan, seperti itu. Tapi di lapangan kan tidak bisa serta-merta, harus mengikuti plan yang kita buat kan. Masa hujan harus ngikutin bulan yang sudah kita rencana hujan, ya nggak bisa seperti itu kan. Nah, itu. Memang cukup tricky untuk masalah weather ini, jadi kita harus untuk teknis pengerjaan di lapangan mungkin ini ya, harus sesuai kondisi di lapangan. Mungkin yang bisa kita anulir atau kita prediksikan atau kita perhitungkan itu mungkin terkait weather ini adalah the watering ya, atau plan pemompaannya. Plan pemompaan harus dihitung dengan betul berdasarkan ini ya, worst case yang kemungkinan terjadi, atau worst case berdasarkan rainfall atau weather yang terburuk yang pernah terjadi. Itu bisa kita buat seperti itu. Jadi ketika kita merencanakan the watering itu, kita sudah membuat perencanaan berdasarkan worst case yang pernah terjadi, atau asumsi atau engineering adjustment berdasarkan kemungkinan terburuk jika weather ini terjadi lebih buruk dari yang kita plankan. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, baik Kak Basit, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya ada Mbak Friskila. Silakan Mbak. Oke, suara saya masuk ya? Masuk. Oke, selamat malam Mas Basit. Malam. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Friskila dari angkatan 2016. Saya juga menyapa juga ada senior andalan saya, Mas Bilmar, yang sedang menyimak ini. Mana suara? Mas Basit mau tanya dong, Boleh. tadi kan tampilan di awal itu kan ada terkait HBA ya. Iya. Nah, saya ya di sini kan dijelaskan terkait scheduling. Nah, kalau misalnya nih Mas,
in case terjadi seperti ini, kita sudah memplanningkan untuk 2023 nih. Nah, Ya. dan ternyata planning kita ini terhambat karena mungkin HBA-nya turun atau marketnya kita yang turun atau harga batu bara sedang naik jadi marketnya turun. Nah, itu sebagai seorang main plan engineer atau main engineer ini strategiknya seperti apa sih, Mas? Terima kasih sebelumnya. Oke, saya jawab ya. Ini pernah terjadi ketika waktu kemarin pandemik ya, harga batu. Oh ya, ini periodnya cuman bulan Maret 2021. Sebelum itu kan, sebelum pandemik harga batu bara cukup tinggi ya waktu itu. Ketika sudah pandemi, masuk pandemi, COVID itu tiba-tiba harga batu bara turun jeblok. Nah itu, waktu itu kita sebagai engineer dituntut dari pihak perusahaan ya untuk mencari opsi penambangan yang masih bisa kita kerjakan dengan harga batu bara yang bisa dijual dengan harga yang cukup rendah. Makanya ketika itu kita tidak ada yang tahu harga batu bara tiba-tiba turun sebegitu dalamnya. Nah, kita langsung disuruh membuat opsi penambangan dengan harga batu bara yang ada. Jadi mungkin ketika awalnya stripping rasionya cukup tinggi mungkin kalau bisa saya bilang 14 atau 15 sebelumnya ketika harga batu bara cukup tinggi, ketika harga batu baranya turun rendah, kita harus mencari opsi-opsi penambangan dengan stripping rasio yang kecil, rendah. Itu strateginya scheduling, ya kita melakukan simulasi penambangan di area-area yang low SR. Low SR itu ada area low wall, area bottom, dan short wall seperti itu. Jadi area-area high wall itu biasa ditinggalkan terlebih dahulu untuk kita mengejar ke arah yang low SR seperti itu. Itu juga ketika ini ya harga batu bara tiba-tiba naik cukup tinggi gitu. Waktu itu kita juga dituntut dari pihak perusahaan untuk mencarikan opsi penambangan yang sesuai dengan harga batu bara tersebut ya. Mungkin yang awalnya area awal yang HSR ditinggal sebelumnya itu disuruh kejar lagi, disuruh penambang lagi di arah kan fitnya ke arah high wall lagi. Jadi seperti itu. Mungkin cukup karena harga batu bara ini cukup dinamis ya. Jadi nggak stagnan di satu harga tertentu, karena cukup dinamis. Jadi itu kita sebagai manajer, sebagai manajemen dituntut untuk bisa adaptasi dengan harga kondisi market harga batu bara yang ada. Mungkin seperti itu deh. Siapa dia? Priscila ya kalau nggak salah. Oke, terima kasih Mas. Ada pertanyaan satu lagi. Boleh, silakan. Misal dalam untuk bulan ke depan lah, 1 bulan ke depan ini kita sudah membuat planning, tapi ternyata harganya mungkin naik, jadi market ini turun. Nah, kita membuat scheduling ini apakah dipengaruhi terkait case tadi langsung dieksekusi misalnya karena harga tinggi marketnya turun, kita gimana sih strategiknya atau mungkin ada masukan mungkin Mas Basit? Untuk range waktu yang cukup pendek dalam jangka waktu bulanan ya, Adik bilang tadi, mungkin itu belum pernah terjadi ya. Untuk kita biasanya range waktunya itu cukup lama ya, bisa untuk beberapa bulan ke depan atau bahkan tahun depan itu. Karena ini ya, penjualan batu bara itu tidak bisa langsung serta-merta langsung yang kita tambang besok kita langsung jual atau 1 minggu lagi kita jual seperti itu. Jadi market batu baranya trade-nya itu tidak, setahu saya tidak seperti itu. Jadi ketika tiba-tiba minggu depan ini harga batu bara tiba naik 20%, tiba-tiba kita langsung disuruh menambang HSR seperti itu, nggak seperti itu ya. Kalau kita applicable di lapangan tidak seperti itu. Biasanya penentuan
harga jual itu juga baik future call price ya, itu ada materi tersendiri, ada namanya tuh future call price yang pernah kami pelajari. Itu ada beberapa parameter yang cukup banyak yang menentukan ketika harga batubara tiba-tiba naik, apakah langsung kita nambang ISR. Seperti itu tidak bisa seperti itu ya. Jadi misalnya range waktunya cukup panjang ya, Dek. Apakah dalam 6 bulan atau 1 tahun itu baru bisa berganti strategi penambangannya seperti itu, Dek. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Mas Basit untuk jawabannya. Oke, sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari kolom chat dari Mas Brian. Pertama itu ada modifying factor itu apakah? Kemudian yang kedua ada HBA ini perhitungannya dari mana sih, Kak? Mungkin itu. Silakan Mas. Jawab. Modifying factor. Apa nih ya? Saya jelasin modifying factor tadi ya. Saya malah lupa. Mungkin faktor-faktor pengubah ya. Ketika Anda ini sebenarnya modifying factor ini ada di beberapa posisi sebagai pekerjaan engineering ya. Ketika di GIOS, tim GIOS itu juga mereka ada yang namanya modifying factor ya, faktor-faktor pengubah. Di main plan atau main engineer juga ada modifying factor. Kalau di tim GIOS itu modifying factor yang pernah saya ketahui ketika mereka membuat suatu model batu bara, kemudian ketika sudah membuat model batu bara, kemudian menambahkan data baru lagi, kemudian mereka menemukan patahan, itu salah satu modifying factor yang menjadi pengubah model batu bara seperti itu. Kemudian untuk di main engineer atau main plan, modifying factor yang pernah saya tahu ketika kita membuat desain itu ada beberapa ya. Modifying factor antara lain ketika kita sudah membuat desain, kemudian dikaji secara geotek oleh tim geotek ya, itu ternyata area-area tertentu itu akan failure jika dikerjakan. Jadi kita harus sesuaikan dari hasil rekomendasi tim geotek. Itu mungkin seperti itu ya. Tadi apa ya? Yang kedua tadi deh. Kedua itu Mas, HBA ini perhitungannya dari mana sih, Kak? Harga acuan ke batu bara acuan. Oke, HBA itu didapatkan dari beberapa kopres di dunia ya. Antara lain dari ICE, kemudian ada Newcastle, lupa saya, NEX, Newcastle Export Index kalau nggak salah. Kemudian itu 25% dari situ juga ada GCNC. Saya kurang hafal. Jadi di dunia itu ada beberapa harga 4 kalau nggak salah itu yang dipakai sebagai acuan penentuan harga batu bara. Dari keempat harga batu bara di dunia itu ada apakah dari ICE atau NEI atau GCNC itu masing-masing akan diambil 25% ya dari harga-harga tersebut. Kemudian akan didapatkan harga batu bara acuan dengan kalori. Jadi HBA itu kalorinya 6.320-an kalau nggak saya, 6.322 kilokalori. Jadi ketika harga batu bara HBA-nya $300 per ton itu adalah harga dengan kalori 6.320 sekian tadi ya. Jadi ketika
suatu PIT itu memiliki produk kalori di bawah 6.300 sekian tadi, otomatis harganya lebih rendah dari $300 mungkin ketika harga batu baranya, produk dari PIT tersebut kalorinya mungkin sekitar 5.000 atau 4.000, ya bisa jadi itu cuman sekitar $210 per ton. Jadi gitu. Ada gitu. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Dari Mas Brian, ini apakah harga jual batu bara selalu mengacu HBA ya Kak? Apakah apa tadi? Apakah harga jual batu bara selalu mengacu pada HBA? Setiap perusahaan memiliki ini masing-masing ya, tim marketing masing-masing. Jadi setiap tim marketing itu akan mencari buyer dari pembeli dari produk batu bara itu. Kemudian untuk harga batu bara itu biasanya adalah kesepakatan antara pemilik produk, yaitu yang punya tambang, tapi marketingnya dengan buyer. Itu biasanya kalau di Indonesia, kalau teman-teman biasa lihat di LinkedIn itu ada yang jual batu bara dengan patokan ICE ya, Indonesia Coal Index ya, Coal Price Index ICE biasanya, bukan, tidak berpatokan pada BA ya, tetapi pada ICE di biasanya -$5 atau -$2 seperti itu. Jadi tidak serta-merta ketika pemerintah mengeluarkan harga acuan batu bara, untuk setiap pemilik produk atau penjual batubara atau owner batubara menjual produknya dengan harga sesuai HBA tersebut. Ada juga yang menjual di bawah harga batubara tersebut. Sesuai bayar atau sesuai permintaan pasar atau sesuai kesepakatan. Biasanya kalau di Indonesia yang saya tahu mereka lebih sering berpatokan pada ICE, ICI, Indonesian Coal Price Index itu. Ini Mas Brian, sebenarnya saya kenal nih. Siapa Mas Brian? Ada lagi? Oke, mungkin ada lagi dari peserta yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Ada Pak Juven ini saya lihat nama. Ada yang raise hand lagi kah? Enggak usah. Itu yang tadi Mbak Friskila. Oh itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Wilmar mana nih suaranya Wilmar ini? Wilmar saya tunggu-tunggu suaranya nggak muncul-muncul. Coba ini dulu, open mic dulu Wilmar. Kita discuss dulu ya, Dek ya. Gimana Bapak Basit? Wilmar maju, Wilmar. Baru muncul suaranya. Mantau aja nih Mas. Jangan malu-malu, Pe. Adik-adik di himpunan itu tanya ya ke Bang Wilmar, ada Bang Jeffrey, ada Bang Kiki. Itu kita open ya ketika adik-adik di himpunan ingin ada sharing session seperti ini, kami itu terbuka ya. Mungkin waktunya aja kita harus mengatur karena kita juga bekerja ya. Jadi mungkin beberapa teman-teman harus mengatur waktu dengan kerjaannya, itu menyesuaikan dengan jadwalnya. Jadi adik-adik di himpunan boleh ajak kakak-kakak alumni ini, terutama yang sudah bekerja, untuk kegiatan-kegiatan sharing session. Asalkan mungkin nanti ya itu diatur waktunya, karena kakak-kakak alumni
punya kesibukan juga, bekerja juga. Tuh. Itu, Dek, Alif. Iya, Mas. Mungkin nanti ini ada kelanjutan dari sharing session ini. Ya, itu. Wilmar, session 2. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya suka loh kalau ada yang ini kita discuss gitu, adik-adik. Kalau ada yang masih belum jelas, boleh ditanyakan ya. Atau istilah-istilah tadi ada yang janggal, belum pernah didengar di kampus mungkin. Karena kita sering, kalau yang udah bekerja mungkin sudah ya, di lapangan mungkin sudah tidak asing lagi. Adik-adik boleh tanya ya, silahkan. Ini mungkin dari kolom chat. Coba ini. Kak, mau tanya mungkin di luar pokok pembahasannya, untuk gaji fresh graduate berapa ya? Untuk gaji ya, aduh. Sebenarnya ini tiap perusahaan beda-beda ya. Nggak bisa berpatokan. Mungkin mana nih Doni nih. Coba open mic dulu Doni. Ngobrol dulu kita. Selamat malam Kak Bajit. Oh, malam. Iya, saya dari ini Unisba angkatan 2018. Oh ya. Mau nanya tuh rata-rata berapa ya gaji fresh grade kita habis lulus tuh, kira-kira berapa sih yang wajar gitu loh? Wajar sih. Makasih Kak Bajit. Ya, Mas Doni ya, kayak saya kenal suaranya ini. Kenal banget kayaknya malah. Nanti kita bahas di ruangan saya aja ya, Mas Doni. Mas Doni nggak boleh nanya gaji, tanya seputaran materi, Mas Doni. Ya, kita bahas tentang materi aja di sini. Ini adik-adik ada yang mau ditanya, boleh. Ini ada yang nanya lagi nih, boleh daftar tugas akhir Kak? Bram nih, siapa nih Bram? Coba open mic dulu. Jangan di-mute. Mana nih? Mas Bram. Ya, jangan-jangan udah hilang orangnya. Kalau tidak ada yang tanya lagi, kita ngobrol di luar. Aduh, Mas Basit, boleh saya bertanya nih Mas Basit. Boleh. Kenal saya kan Mas Basit. Ini kacamatanya, astaga. Jadi adik-adik, mungkin adik-adik udah pada kenal ya ini? Kenal. Kak Cin namanya. Begini Mas Basit, ini sebenarnya bagus betul sebenarnya strategi scheduling open cut call mining sebenarnya. Cuma saya di mineral jadi pasti meraba-raba masalah call ini. Jadi permasalahan seperti ini memang sangat kompleks sebenarnya di antara batu bara sama mineral. Apalagi saya di mineral emas, apalagi bentuk emasnya itu oxide. Jadi saya masih meraba-raba soal batu bara. Cuma mungkin adik-adik juga saya bisa kasih saran. Ini kan pandangan terhadap batu bara. Nanti mungkin di sharing session selanjutnya mungkin bisa di mineral, entah nikel atau emas. Cuma saya di sini juga masih dalam tahap belajar di strategi scheduling. Capnya saya di bagian galian emas. Nah, jadi masih saya pelajari dalam bentuk software support. Jadi hal-hal yang terkait tadi itu masih saya bergabung juga di pertengahan tadi Mas Basit. Mohon maaf juga. Jadi hal-hal terkait ini sangat penting. Cuma yang saya permasalahkan memang di softwarenya. Apalagi software ini kan Mas Basit kan salah satu tutor software untuk batu bara. Iya. Saya ini butuh informasi untuk software yang di bahan galian emas. Memang ada link atau memang punya kenalan. Saya juga mau pelajari hal itu. Cuma di sini saya kenanya single factor. Jadi
apa-apa kerja sendiri gitu, seperti itu, Mas Basit. Ya. Jadi saya butuh mungkin pandangan apakah batu bara sama mineral itu ada kaitannya itu tipis atau besar atau bagaimana ya, mungkin bisa Mas Basit sharing juga sama adik-adik ini seperti itu, kan ada perbandingan tuh. Ya. Mungkin seperti itu Mas Basit. Oke. Akhir tahun lalu kalau nggak salah, saya pernah sharing dengan beliau itu sekarang independent konsultan, karena dia di Jakarta. Selama ini beliau tuh menangani pit tambang emas ya. Jadi belum pernah ke batu bara. Jadi dari hasil penjelasannya beliau yang saya tangkap itu sebenarnya basic pengerjaannya untuk tambang batu bara dengan emas itu tidak jauh berbeda. Mungkin teknis operasional aja yang sedikit berbeda, karena ketika tambang batu bara ya, karena dia endapan yang dia memiliki strike deep seperti itu, dia akan lebih cenderung ke strip mine seperti itu. Jadi ketika kita mensimulasikan menambangnya di tools-nya pun, kita lebih cenderung arahnya stripping seperti itu. Ketika saya diskusi dengan beliau waktu itu, ternyata tidak jauh berbeda. Tetapi di tambang emas yang beliau tangani itu tidak sekompleks batu bara ternyata. Jadi ketika kita mensimulasikan menambang batu bara, ketika menggali overburden, sudah ketemu batu bara, otomatis kita tidak bisa melanjutkan untuk langsung di loading langsung kan batu baranya. Kita harus memindahkan atau mensimulasikan menambang di OB di tempat lain sebelum batu bara ini selesai di gating. Kalau di emas, ketika saya berdiskusi dengan beliau, itu bisa aja langsung. Jadi ketika kita mensimulasikan, langsung aja diarahkan strategi schedulingnya bisa langsung diarahkan ke or-ornya itu. Seperti itu. Jadi kalau tadi Mas Cin nanya ini ya untuk trainingnya, saya belum pernah nemu ya yang khusus untuk biji, terutama emas ya, Cin. Berarti tadi bukan ini ya batu bara, bukan ini ya emas yang ini emas sulfit ya. Saya pernah ketemunya tuh mungkin yang nikel aja mungkin. Ya, ini saya belum pernah nemu yang emas. Mungkin nanti kita harus explore lagi nih, Cin. Setuju tuh Mas Wasit. Kan ini kita sharing buat ke adik-adik. Jadi jangan fokus ke batu bara juga, jangan fokus ke nikel. Kita bisa buat cabang di mana-mana istilahnya. Cuma saya mau berbagi aja sama adik-adik, cuman ketika dapat peluang di mineral atau di batu bara kan harus pelajari juga, termasuk softwarenya itu. Memang kita nih memang untuk yang mineral, kita meriam emas ini memang susah untuk latihan Mas Basit. Makanya saya ikut pelatihan itu pun rata-rata ke bahan galian nikel seperti itu. Ya, kebanyakan nikel ya. Kebanyakan nikel terus. Saya dapat informasi ke nikel untuk hal-hal berbau belajar untuk emas gitu. Jadi saya banyak sekali belajar dari awal untuk bahan galian emas. Cuma hal-hal untuk strategi ini termasuk penting juga ini sebenarnya. Nggak jauh beda, cuma nanti SR-nya itu bisa tipis, bisa tebal. Soalnya kan emas ini kan di 1 meter aja bisa jadi ore gating aja 0,5, 0,1 kan bisa kita ambil. Iya. Seperti itu. Jadi kan dia di lapisan 0 di setengah meter pun bisa kita ambil, bukan karena topsoil juga kenanya. Itu kasus saya di sini ada yang dari 1 meter sampai ke 20 meter itu emas semua. Gitu. Tapi kenanya hamparan, bukan bentuk vein gitu, seperti itu. Bukan vein ya? Nanti
Nanti tapi kita blending nanti kenanya di pit bleaching seperti itu Mas Basit. Bersihan berarti ada proses bleaching ya. Iya. Nah, apalagi kan ketika pakai software yang Ya. Subpak seperti itu kan dia nanti per bloknya itu kan bukan 2 meter atau 3 meter, 0,5 sampai 0,7. Tipis Nah, banget ya. iya seperti itu Mas Basit. Itu yang jadi kendala saya untuk belajar software dan strategi scheduling seperti itu. Masih banyak yang harus saya benahi, apalagi di sini sumber dayanya besar Mas Basit untuk di daerah saya di Kaltara ini. Mungkin teman-teman ya siapa tahu teman-teman yang mau KP mungkin bisa saya rekomendasikan, cuma ya untuk di bagian software seperti itu teman-teman. Ini kita masalahnya di bagian software seperti itu. Mungkin itu saja Mas Basit yang bisa saya sharing untuk malam ini. Oke, terima kasih Jen ya. Jadi adik-adik di himpunan memang tools yang kita sebagai engineer itu software itu ya itu adalah tools yang biasa kita pakai. Kita bekerja dengan tools tersebut. Tools itu sebenarnya cuma alat bantu dalam pekerjaan kita, tapi ya hasil atau produk yang kita sebagai engineer itu didapatkan dari alat yang kita gunakan tersebut. Mungkin setiap tools memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya, seperti yang dijelaskan tadi. Selain itu, yaitu adik-adik di himpunan harapannya ketika kayaknya di kampus sudah ada ini ya, training 3D Mind kalau nggak salah dengan Pak Dayat ya, ya Dek Alif. Iya Mas, itu udah 2 tahun yang lalu. Ya, itu ikut ya, Adik-adik. Itu karena meskipun beda software yang biasa di lapangan gunakan, tapi secara konsep, secara konsep penggunaan itu kurang lebih sama ya. Jadi adik-adik ketika ada pelatihan-pelatihan seperti itu tuh harapnya bisa ikut, karena itu teman-teman saya ketika sudah kerja yang waktu itu ketika masih kuliah, ketika saya ajak untuk training, ada training software, tapi nggak mau, lebih milih ke ya jalan kemana gitu kan. Sekarang ya ketika mereka bekerja, ini minta diajarin software gitu ya, kita susahnya waktunya, kita juga mau aja seperti yang ngajarin software, tapi waktunya ini karena kita kan juga bekerja ya. Jadi harapannya adik-adik yang masih punya waktu di kampus kuliah seperti itu, ketika ada kesempatan untuk belajar software seperti itu, gunakan waktu sebaik mungkin, karena ketika nanti sudah masuk di dunia kerja yang harus menggunakan tools itu, dan kita dituntut untuk menggunakan tools itu, tapi nggak bisa ya, akan ada orang lain yang lebih bisa, ya kita akan tergantikan ya, seperti itu. Tools apapun yang kita pelajari, itu sebenarnya sebagai engineer nanti pasti akan terpakai. Apakah toolsnya kepakai atau konsep penggunaannya akan terpakai atau ilmunya terpakai. Itu advice dari saya, saran dari saya. Jadi adik-adik harapannya ketika ada datang seperti 3D Man itu di kampus itu ikut ya. Seperti itu. Mas Basit, izin bertanya Mas. Boleh, silahkan. Siapa ini? Oke, menarik ya Mas ya untuk materi yang sampai sampaikan ya. Iya. Mengenai strategic scheduling. Ini kan dalam strategic scheduling ini kan banyak parameter yang harus dipertimbangkan ya. Yep. Yang seperti sama yang sampaikan tadi kan kayak ABA, pit limit, SPO dan lain-lain ya. Yep. Mungkin saya ingin bertanya mengenai dewatering management nih. Boleh. Kan ketika pit kita akan mengalami final ya, di sebuah pit itu kan pasti ada namanya SAM. Yap, betul. Nah, penentuan pemilihan pompa sih yang pengen saya tanyakan. Apakah setiap engineer itu ada perhitungan tersendiri mengenai kebutuhan pompa dan spesifikasi apa yang
tepat guna untuk mempercepat pengeringan SAM tersebut. Karena kan dari segi luasan kan ketika ada desain yang sudah touch to final, dia harus mempercepat untuk itu ya Mas, finalisasi ya, untuk segera di-main out-kan. Nah, penentuan pompa tersebut itu gimana ya Mas ya? Minta tolong dijelaskan. Kita sharing-sharing aja sih. Ya, boleh. Jadi ketika suatu area pit sudah mau mendekati area final ya, tentu biasanya area itu menjadi area yang paling lowest point ya, yang paling dalam. Pemilihan pompa yang tepat, apakah pompa yang lebih besar dengan flow yang besar juga, atau bahkan menggunakan pompa yang kecil dengan flow yang lebih kecil untuk membantu finalisasi pit itu saya pernah menghitung waktu itu di Berau, itu kita sengaja menggunakan pit, sengaja menggunakan pompa yang lebih kecil ya, tetapi dengan strategi ditransfer. Jadi tidak direct pumping langsung ke settling pond, tetapi strateginya adalah suatu pit, area pit tersebut kita finalkan sampai ke vikat dengan bantuan pompa yang kecil ya. Dengan pembantuan pompa yang kecil tersebut, dia tidak langsung dipompakan ke settling pond, tetapi dipompakan ke SAM gantung. Kita bisa nyebut di lapangan itu SAM gantung, atau SAM yang posisinya lebih di atas dia. Di mana area SAM tersebut itu biasanya ada pompa yang lebih besar yang dia memompakan dari SAM direct ke settling pond, tempat pengendapan. Jadi strategi penentuan pemilihan pompa itu juga cukup tricky juga, apakah harus menggunakan pompa yang lebih besar atau pompa yang lebih kecil, ataukah kita harus langsung direct pumping ke settling pond dari area yang lost point, ataukah kita bisa transfer dulu ke SAM temporary sebelum nantinya dipompa ke settling pond. Tentunya pemilihan tersebut harus dihitung ya, diperhitungkan berdasarkan kondisi upload di lapangan, karena seperti yang saya jelaskan tadi, setiap pit itu unik, saya nyebutnya, karena apa yang kita terapkan di pit di sini belum tentu bisa diterapkan di pit lain. Maka akan ada case-case tertentu ketika perhitungan kita bisa dipakai di sini, apakah menggunakan pompa yang lebih kecil di sini dengan area yang hampir sama, kita terapkan di pit yang lain, belum tentu bisa sama ya hasilnya. Karena setiap area, setiap tempat pit itu memiliki keunikannya masing-masing. Mungkin seperti itu, Mas Wilmar. Oke, berarti kan dalam pengalaman sampean ya, berarti sampean memakai sistem transfer ya, transfer pompa. Nah, itu apa ya Mas ya yang dipertimbangkan kenapa harus kita menggunakan transfer? Apakah karena pit limitnya terlalu tinggi, atau daya dukung dari pompanya tersebut terlalu rendah, ataukah untuk memperhitungkan dari segi efisiensi bahan bakar, fuel, dan lain-lain? Mungkin apa parameternya kemarin yang bisa sampean bagi ke kami nih, kok bisa memakai sistem transfer gitu sih? Yang pertama, dimensi area ya. Ketika itu kita punya MF 420 yang cukup besar, dan area yang harus kita finalkan itu cukup sempit, kecil, bahkan mungkin cuma seukuran PC 200 mungkin ya, tetapi memanjang, kondisinya memanjang, jadi ujung cukup panjang waktu itu, hampir 50 meter lebih kalau nggak salah tuh. Tetapi dengan area yang kecil, area yang kecil ini, ketika kita mau memasang pompa direct sebesar MF 420 sebesar itu ini ya tidak efektif ya, tidak efektif untuk pompa sebesar itu ya, untuk memamping air yang ada di situ. Tetapi dengan pompa yang lebih kecil, dia
dia lebih efektif untuk mengeringkan area tersebut karena dia secara dimensi dia masuk, tetapi mungkin secara head statiknya dia tidak bisa mencapai sampai ke setting point ya karena cukup tinggi ya, karena itu cukup dalam dan head statik sampai ke setting point cukup tinggi, jadi kita harus melakukan transfer. Itu salah satu yang kami pertimbangkan karena ini waktu itu memang cuma ada 2 pompa itu, sekelas MF 380 kalau nggak salah, 380 dengan MF 420. Perbandingan ukurannya cukup signifikan ya. Yang satu cukup besar sebesar itu dengan ukuran panjang lebar sebesar itu, 20-nya dengan MF 380 yang kita biasa gunakan untuk transfer. Tuh. Jadi selection pemilihan alat itu tidak serta-merta apakah kita langsung pakai yang paling besar dengan kemampuan flow atau horsepower yang paling tinggi. Itu tidak bisa serta-merta seperti itu ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan, apakah dengan kemampuan yang dia cukup tinggi itu bisa efektif nggak di area yang sesempit itu, sekecil itu, atau bahkan mungkin yang pompa kecil pun dia lebih efektif meskipun flow-nya dia tidak bisa sampai langsung direct ke settling point seperti itu. Kalau dibandingkan dengan fuel ratio pun seperti itu ya. Ketika kita menggunakan pompa yang lebih besar, itu dia akan menghabiskan fuel yang lebih banyak. Tetapi apakah dia efektif untuk memamping air dengan kondisi seperti itu? Dengan dia baru pumping 1 atau 2 jam aja udah kandas karena pontonnya sudah terlalu besar, miring, padahal airnya masih cukup banyak. Bandingkan dengan MF 380 yang cukup kecil, mungkin dia fuel ratio-nya cukup kecil, tapi dia harus transfer, tetapi dia bisa efektif mengeringkan area yang mau kita finalkan. Seperti itu, Mas Wilmar. Oke, terima kasih. Mungkin itu buat teman-teman sekalian ya. Jadi sebagai poin penting pada pemilihan pompa yang bakal kita pakai pada finalisasi pit, mungkin salah satu parameter juga ya, Iya Pak Mas Basit ya. Yep, jadi mungkin ada teman-teman juga nanti kalau yang berminat di bidang dewatering, jadi mining engineering itu bukan cuma di mainpen ya goals-nya. Jadi kita banyak juga untuk di bidang-bidang lainnya juga. Itu sih buat pandangan teman-teman aja sih Mas Basit, biar makin banyak pilihan untuk tugas akhirnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Basit. Itu aja yang bisa saya tanyakan nih. Terima kasih waktunya. Oke. Terus De Alif, mungkin ada info itu dari. Ini ada info dari Mbak Friskila. Silakan di-share. Kebetulan tadi ada yang tanya untuk TA. Mungkin Mbak Friskila bisa bantu karena set yang sedang Mbak Friskila bekerja itu ada lagi membuka kesempatan untuk mahasiswa TA. Jika peserta yang mau TA bisa silakan kontak Mbak Friskila. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta. Kalau tidak ada, mungkin saya boleh tanya, Mas. Boleh, silahkan. Saya mau tanya, seberapa penting sih, Mas, main plan engineer di dalam dunia pertambangan? Seberapa penting ya? Untuk kalau ditanya seberapa penting, cukup penting untuk tambang yang benar-benar dipikirkan ya, maksudnya gini. Ada tambang, kalau teman-teman tahu mungkin sebutnya tambang-tambang haji itu, tambang-tambang haji, tambang-tambang liar
Begitu tambang itu dia nggak butuh engineer itu, dia asal nambang aja. Tapi apakah ketika mereka menambang tahu bahwa area yang mereka tambang itu sudah mencapai atau sesuai dengan nilai ekonomis yang paling maksimal? Ya, mereka kan tidak tahu biasanya. Nah, itulah fungsinya main engineer atau main plan ya biasanya. Menentukan batasan-batasan area penambangan yang secara pemodelan, secara simulasi yang telah kita lakukan, itu menghasilkan revenue atau pendapatan terhadap perusahaan yang paling maksimal. Seperti itu. Jadi cukup penting terhadap perusahaan yang ingin survive, perusahaan yang ingin apa ya istilahnya, continuous cukup lama pada bisnis atau usaha penambangannya. Kalau ditanya apakah penting tidak penting adanya engineer, sebenarnya ada tidak adanya engineer mungkin tambang tetap jalan. Tetapi ya saya bilang tadi, apakah ketika tambang jalan tanpa engineer itu sudah sesuai dengan batasan-batasan yang telah diperhitungkan seperti yang saya jelaskan tadi. Seperti itu. Itu deh, Alif. Berarti terkait sama ini juga geoteknik. Ya, betul. Oke, terima kasih Mas.